Ya, inilah komentar menohok pelatih Filipina saat bandingkan skuad Indonesia dan Vietnam. Tanzania rela jauh-jauau datang menghadapi timnas Indonesia karena begini. Dan yang terakhir, Sinteyong tutup mulut saat ditanya kondisi rumput SUGBK yang akan menjadi markas timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kita beralih ke informasi yang pertama. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet tiba-tiba membandingkan skuad timnas Indonesia dan Vietnam menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Tom Saintfiet, Filipina saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Dubai guna persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski sudah dipastikan tersingkir, tapi Filipina masih punya 2 pertandingan sisa melawan Vietnam pada Kamis 6 Juni nanti dan Indonesia di 11 Juni. Filipina seolah tidak mau menyerah dengan kenyataan sejumlah pemain keturunan kembali didatangkan berstatus naturalisasi untuk membela timnas Filipina. Total ada 8 pemain naturalisasi baru yang khusus dipersiapkan untuk menghadapi 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sempat sesumbar bisa mengalahkan timnas Vietnam dan Indonesia. Mulut besar Tom Saintfiet kini justru terbungkam dan mengubah tujuannya. Kali ini ia mengaku mempersiapkan tim yang bisa menjadi warisan bagi sepak bola Filipina dalam beberapa tahun ke depan. Ya, warisan itu bisa membawa Filipina tampil di Piala Asia 2027 dan mencoba merebut tiket ke Piala Dunia 2030. Ya, kami tahu pertandingan akan sulit untuk saya, tidak akan mengatakan kami akan menang, kata Tom. Tujuan saya bukanlah untuk menang besok. Tujuan saya adalah membangun warisan bagi sepak bola Filipina dalam 5-7 tahun ke depan. Kami ingin berkompetisi di Piala Asia 2027 dan mengincar Piala Dunia 2030, ujarnya. Lebih lanjut, Tom meyakini jika Filipina sudah berjalan ke arah yang benar, selangkah demi selangkah dalam membangun tim yang kuat. Ia pun berharap nantinya Filipina bisa bersaing dengan 2 tim yang baru-baru ini tampil mengesankan di Piala Asia. Ya, 2 tim yang dimaksud adalah Vietnam dan Indonesia sambil memberikan komentar menohok terhadap perbandingan skuad keduanya. Dan menurut Saintfiet, timnas Indonesia kuat dengan pemain asing dari Liga Belanda, sementara Vietnam mengandalkan pemain lokal langganan. Ya kan, selangkah demi selangkah kami membangun tim. Saya harap kami bisa tampil kompetitif di laga tandang melawan 2 tim yang bermain di Piala Asia baru-baru ini. Indonesia dengan pemain asing di Liga Belanda dan Vietnam punya pemain lokal, tapi sudah lama berkumpul, terampil dan punya pelatih kepala baru. Dan terlepas dari itu, Saintfiet menegaskan bahwa dia sudah memasukkan sederet pemain berkualitas di timnas Filipina. Pelatih asal Belgia ini juga mewanti-wanti timnya harus punya semangat dalam mengejar impian karena kualitas saja dirasa tidak ada arti apa-apa. Kami sudah menambahkan pemain-pemain berkualitas ke negara ini. Mereka sangat bangga dan bersemangat bisa bergabung dengan timnas Filipina. Saya bisa merasakannya lewat wajah mereka yang berseri-seri. Ya, yang penting adalah semangat. Anda bisa jadi pemain yang hebat, tetapi kalau Anda tidak punya semangat tim, ya lupakan saja, ujarnya. Ya, sementara itu memang laga Indonesia versus Tanzania tidak masuk dalam FIFA Matchday. Tapi Tanzania tetap antusias mendatangi Indonesia. Lalu apa alasannya? Nah, pengumuman pertandingan uji coba Indonesia versus Tanzania yang dimainkan pada Minggu 2 Juni besok tertuang dalam akun media sosial resmi Timnas Indonesia di 16 Mei lalu. Bagi Indonesia, laga ini menjadi bagian persiapan Indonesia menuju laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang. Pada awalnya, laga Indonesia versus Tanzania sempat diumumkan masuk dalam kalender FIFA. Sampai akhirnya berubah. Alhasil, laga ini pun batal masuk di poin FIFA. Ya, perubahan itu tidak menyurutkan motivasi Tanzania untuk jauh-jauh menyambangi Indonesia. Sebagai informasi, Tanzania adalah negara di kawasan Afrika Timur. Jika ditarik garis lurus sebagai estimasi, Tanzania dan Indonesia berjarak sekitar 8.780 km. Hamed Sulaiman, pelatih timnas Tanzania mengatakan skuadnya tetap mendapatkan keuntungan dari pertandingan persahabatan kali ini.
Indonesia dan Tanzania itu kan sama-sama mendapatkan keuntungan karena kami juga bersiap di kualifikasi Piala Dunia. Situasi sama juga di Indonesia. Ini penting bagi kami untuk mendapatkan persiapan yang bagus, kata Hemed. Apalagi, kata Hemed menambahkan, prioritas utama timnas Tanzania datang ke Indonesia adalah untuk melakoni laga internasional dengan nuansa yang berbeda. Toh kan sebelum ini mereka juga sudah melakoni laga lainnya di Eropa. Kami butuh rasa yang berbeda dalam bermain. Normalnya kami bermain di Afrika, sekarang di Asia. Bulan lalu kami bermain di Eropa. Kami ingin mencari kategori yang berbeda, yang memberikan pengalaman berbeda kepada pemain dan tim. Kami nggak akan berhenti di sini. Mungkin kami akan ke tempat lain lagi untuk bermain dan itu memberikan keuntungan bagi pemain. Ya memang pertandingan ini akan membuat pemain berkembang karena mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Tegasnya menjelang laga Indonesia versus Tanzania. Nah, sementara itu pelatih timnas Indonesia Sinteyong enggan mengomentari rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Belakangan ini kondisi rumput Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut selalu menjadi sorotan. Pasalnya warganet ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini rumput stadion menjelang aksi timnas pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. SUGBK akan menjadi markas tim Garuda ketika berhadapan dengan Irak dan Filipina dalam dua laga terakhir grup F babak kualifikasi. Duel timnas Indonesia kontra Irak akan dilangsungkan pada Kamis 6 Juni nanti, sedangkan pertandingan melawan Filipina berlangsung pada Selasa 11 Juni 2024. Ya, beberapa waktu yang lalu stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut digunakan untuk konser salah satu idol grup asal Korea Selatan yakni NCT Dream. Dan hal itulah yang membuat kualitas rumput stadion mendapatkan sorotan dari penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, jarak antar event konser dan laga timnas sangat berdekatan. Para penggemar khawatir kondisi rumput stadion tidak cukup baik ketika Sandy Walsh dan kawan-kawan beraksi nanti. Namun, kini pihak pengelola stadion terus berusaha untuk memperbaiki kualitas rumput pasca konser berlangsung. Hanya saja perbaikan ini belum maksimal dan mereka masih punya 4 hari lagi untuk merampungkan semuanya. Dan perihal kondisi rumput ini juga sudah sampai ke telinga Sinteyong yang merupakan pelatih kepala tim Merah Putih. Akan tetapi pelatih berusia 53 tahun ini enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Sebab dia mengaku belum melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini rumput SUGBK. Saya nggak bisa memberikan jawaban pasti karena saya belum melihatnya secara langsung ya rumputnya, kata Sinteyong. Dan di sisi lain Shin mengaku bahwa ia mengetahui pihak pengelola melakukan perawatan dengan sangat maksimal dan sejauh ini ia hanya bisa memantau perkembangan tersebut dari jendela kamar hotel tempat timnas menginap. Ya memang GBK terlihat dari kamar saya dan saya melihat siang dan malam sepertinya dikontrol biar tetap bagus. Malam hari pun lampu tetap menyala. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban apapun karena belum melihatnya secara langsung, ujar Sinteyong.